Oke loh, jumpa lagi di update kali ini. Ini hari ke-6 ya, hari ke-6. Ini saya mau coba jelasin. Jadi selamat datang di channel Adenpedia. Di sini saya lagi bikin journey atau perjalanan saya bikin aplikasi 30 hari hanya dengan menggunakan AI ya. Nah, ini low budget, bahkan bisa dibilang ini sejauh ini saya masih free ya, belum ngeluarin uang sama sekali. Ke depan saya mulai modal untuk beli hosting dan domain. Tapi ini kita minimalisir karena seperti di awal-awal hari pertama, mungkin Anda bisa cek juga videonya. Jadi ini adalah rangkaian aktivitas saya dokumentasikan bagaimana saya membuat aplikasi dalam 30 hari, tapi ini hari ke-6 sebenarnya udah secara garis besar udah selesai ya aplikasinya. Saya mau coba nanti lanjut lagi bikin logonya dan lain-lain ya. Nah, walaupun sebenarnya udah ada gambarannya mau seperti apa ya. Jadi saya mau jelasin dulu untuk Anda yang baru datang, jadi subscribe dulu channel ini dan klik like di video ini biar saya bisa terus report ya progres dari aplikasinya selama 30 hari apakah selesai dan seperti apa nanti Anda juga bisa cobain ya. Jadi untuk alat-alat yang saya gunakan ya atau text tagnya itu nggak gimana-gimana gitu karena saya bukan programmer juga, tapi karena ada AI saya tiba-tiba bisa jadi seakan-akan ahli programmer. Jadi yang saya gunakan ini sederhana aja, Laragon. Laragon itu istilahnya dia package ya, yang dalam itu udah ada PHP sama MySQL dan lain-lain sebenarnya. Nah, PHP ini bahasa pemrograman ya, istilahnya untuk backend, dan MySQL ini database-nya. Nah, untuk halaman depannya ya atau front end atau lain-lainnya, front end itu harusnya dipakai ada lagi HTML, CSS, JavaScript atau misalkan Bootstrap, Tailwind gitu ya kalau nggak salah. Nah kayak gitu-gitu. Tapi ini saya tampilin aja karena di ini harusnya saya masukin saya pakai Bootstrap ya, harusnya dimasukin Bootstrap. Jadi saya pakai ini. Nah Bootstrap ini nggak ada di Laragon. Jadi Laragon ini nyediain di dalamnya ada PHP, MySQL. Nah harusnya saya masukin lagi di sini ada lagi Bootstrap ya untuk tampilan depannya. Walaupun sebenarnya tanpa itu pun bisa hanya dengan menggunakan HTML, CSS dan JavaScript ya. Tapi ini saya pakai biar cepat saya pakai Bootstrap dan itu pun pakai template ya, nama templatenya sbadmin 2. Jadi harusnya ada tambahan sini nih Bootstrap. Nah ini harusnya apa? Harusnya kayak gini. Nah ini saya pakai Bootstrap ya. Sini Bootstrap untuk UI-nya. Di sini pakai sbadmin 2. Ini free juga. Dan ini FA front end gitu. Nah kayak gini. Jadi ini ketinggalan. Ini bebas tapi saya pakai template biar cepat. Jadi ada PHP, MySQL dan Bootstrap. Nah lanjut lagi yang saya pakai untuk vibe coding ya, vibe coders, apalah itu sebutannya. Nah itu pakai Queen Coder, ini free ya, walaupun ada limitnya tapi masih luas juga, masih lega ya. Nah itu saya buka di VS Code, jadi pakai terminal tanpa VS Code juga bisa, terminalnya di luar gitu ya, command prompt kalau di Windows bisa pakai itu juga. Tapi di sini saya pakai VS Code, jadi di bawahnya terminal udah buka Queen Coder gitu ya, seperti yang di video sebelumnya, di hari sebelumnya itu saya pakai ini. Dan sekarang intinya di sini saya mau coba jelasin sedikit ya flow aplikasinya itu seperti apa sih gitu ya. Jadi nanti intinya ini sebenarnya core dari aplikasi yang saya buat. Jadi nanti user atau owner lah atau apapun gitu ya yang sebenarnya yang pegang aplikasi ini itu dia misalkan tinggal cloning dari eksternal website, misalkan entah dari Blogspot, WordPress atau website asli dari bisnis Anda gitu. Nah itu di cloning ke aplikasi ini, di clone ya, untuk
bisa pindah ke, bukan pindah sih ya, untuk bisa diduplikat ke aplikasi ini. Nanti di aplikasi ini itu Anda bikin template. Template itu yang nanti untuk jadi form ya. Jadi setelah di clone, Anda tuh bisa edit elemennya. Misalkan bagian gambar, bagian teks, beberapa teks mau Anda ganti, bagian kontak personnya Anda mau edit. Artinya nanti kontak personnya reseller Anda tuh bisa ganti, dan gambarnya reseller Anda bisa ganti dengan gambar dia sendiri misalnya gitu. Nah, ini Anda bisa edit nih. Jadi nanti user ini, business owner, si produk creator dan lainnya itu hanya fokus di ini aja, di clone dan bikin template, udah gitu aja. Nah, dari template-nya itu akan menghasilkan sebuah form. Nah, inilah nanti yang diterima oleh para reseller atau afiliator. Dia tinggal ganti judulnya atau misalkan namanya, nomor kontaknya, itu semudah kayak ngisi form aja gitu. Jadi nggak ribet, nggak perlu login, dia tinggal isi formnya, dan setelah itu klik generate, nah gitu aja. Nah, setelah klik generate, dia akan menghasilkan halaman baru ya. Jadi si reseller atau afiliatornya itu akan menghasilkan halaman baru, dan dia tuh bisa generate terserah suka-suka dia gitu. Misalkan dia ternyata punya cabang, reseller ini punya istilahnya database ya, atau komunitas, misalkan dia mau jualan susu gitu. Nah, itu dia mau jual di daerah sekitar Jawa Barat, dia mau jual ke Sukabumi, ke Cianjur, ke Bogor, kemanapun, dia tinggal generate dan hasilnya muncul nanti publik ya. Jadi mulai bisa diakses di aplikasi itu menggunakan domain dari aplikasi ini ya. Nah, kalau misalkan ownernya mau buat subdomain ya, lebih ke custom domain, maka nanti semuanya template ini akan mengarah ke custom domain si ownernya, dan para reseller pun nanti akan menggunakan link dari custom domain tersebut, misalkan susuultra.com/ misalkan Sukabumi gitu ya, atau /Bogor. Nah, nanti akan muncul halaman-halaman yang disesuaikan untuk daerah tersebut gitu. Intinya para reseller dan afiliator tuh nggak dipusingin, dia cuma generate aja, isi formnya, dan langsung tergenerate full semua halaman yang sama, kecuali beberapa elemen yang udah diedit ya. Jadi konsepnya sebenarnya kayak gitu, dan ini udah oke, udah testing, dan sekarang sejauh ini saya udah buat landing page juga, ini udah terintegrasi juga sama si aplikasinya. Jadi kalau mau ganti-ganti ya langsung aja di aplikasinya, nggak terpisah ya, nggak di WordPress misalkan pakai Elementor gitu, enggak, ini udah ada dibuat seperti ini kurang lebih. Jadi ini saya edit nanti di aplikasinya. Jadi untuk hari ke-6 ini saya udah sejauh ini udah mulai bisa terlihat backendnya, tampilan-tampilan formnya ya, dan flownya udah jelas, udah kelihatan. Front endnya juga udah mulai hari ini udah saya selesaikan. Mungkin ke depan saya mau coba mulai bikin logonya, disempurnakan lagi, dan saya update di video berikutnya ya, hari berikutnya. Mungkin reportnya seperti itu. Dan kalau Anda suka dengan progresnya video seperti ini, Anda bisa subscribe channel ini, dan silahkan Anda komen di bawah kira-kira mau ditambah apa nih bagusnya. Karena setelah ini saya mau coba desain logo dan lain-lain, baru nanti kita upload ke server ya. Jadi saya mau coba nanti cek domain yang tersedia dan server seperti apa di video berikutnya. Kalau Anda punya usulan silahkan komen di bawah. Mungkin ada masukan dari Anda yang bisa saya terapkan di aplikasi ini ya. Oke, seperti itu. Terima kasih banyak sudah mantau sampai sejauh ini. Semoga journey ini juga memberikan inspirasi untuk Anda. Terima kasih banyak.